wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita yang kemarin ya Ibu Adik, sekarang saya ingin memberikan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanganan diare. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu ya Ibu Adik. Nama saya Anggi Famelia, saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, tujuan dari penyuluhan ini agar si adiknya ini tidak terkena diare lagi dan ibunya bisa mencegah dan menangani kalau misalkan si adiknya diare. Tapi paling utama mencegah agar si adiknya tersebut tidak terkena diare lagi. Gitu. Untuk waktunya kira-kira waktu penyuluhannya itu 15-20 menit. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab bila ibu atau adik ingin menanyakan sesuatu hal yang tidak dimengerti, ibu bisa menanyakan hal tersebut. Dan saya juga nanti akan bertanya kepada ibu dan adik untuk mengevaluasi apakah penyuluhan ini efektif atau tidak, apakah ibu dan adik itu mengerti tentang materi-materi ini atau tidak. Baik, kalau begitu apakah bisa dimulai? Bisa. Baik, kita mulai sekarang ya Ibu ya. Iya. Baik, di sini ada pengertian diare sendiri ya Ibu. Diare itu adalah BAB cair atau lembek dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Dan bisa konsistensinya itu bisa cair dan lembek, bisa juga berupa hanya air saja, gitu. Selanjutnya ada penyebab diare. Penyebab diare itu sendiri ada dari bakteri atau virus. Bakteri atau virus sendiri ini berasal dari tangan ya Bu. Kalau misalkan kita nggak cuci tangan tuh kan kita nggak bisa ngelihat bakteri ya Bu ya. Nah, contoh bakteri penyebab diare ini adalah bakteri E. coli dan Salmonella begitu. Jadi lebih baik kalau mau ngapa-ngapain sebelum apa-apa cuci tangan dulu ya. Selanjutnya itu adalah makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi lebih baik nanti Ibu kalau masak harus benar-benar matang ya Bu. Iya. Jangan setengah matang, jangan itu, karena kalau matang kan kita bisa melihat ya Bu ya, atau bisa mengetahui kalau bakteri dan virus-virus ini benar-benar mati atau tidak. Terus juga ada lingkungan yang kotor. Seperti yang kita tahu ya Bu, lingkungan kotor juga menimbulkan banyak penyakit. Bukan hanya diare, tapi demam berdarah juga iya, terus muntaber juga iya, dan lain-lain. Terus ada alergi makanan. Alergi makanan ini tidak semua alergi makanan ya Bu ya diare, tapi ada juga yang diare. Efeknya ada yang diare, tapi ada efeknya juga yang hanya gatal-gatal atau iritasi saja. Sebaiknya terus selanjutnya ada hygiene yang buruk. Hygiene yang buruk, jadi hygiene yang buruk tuh kayak kebersihan diri yang buruk. Jadi nggak cuci tangan sebelum makan gitu. Jadi selanjutnya ada tanda dan gejala diare. Tanda dan gejalanya seperti yang di sini ya Bu. Ada gelisah atau rewel. Jadi anak tuh juga kalau sakit kan rewel ya, merasakan sakit. Nah ini efeknya adalah rewel, diare juga. Terus tanda dan gejala yang kedua yaitu tinja cair atau lembek disertai lendir atau darah. Selanjutnya ada mual muntah. Lalu ada demam. Nah demam sendiri ini adalah tanda Bu, tanda kalau tubuh kita ini lagi perang sama penyakit yang baru masuk itu, atau infeksi penyakit. Nah terus ada nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun ini adalah efek dari mual muntah tersebut. Nah selanjutnya adalah nyeri perut. Nah yang kita tahu ya Bu ya, emang diare nyeri perutnya nyeri.
bisa ibu kalau diare bisa ibu kompres atau diminumin obat untuk menghilangkan nyerinya tersebut. Lalu selanjutnya ada bibir dan mulut kering. Nah, bibir dan mulut kering ini adalah salah satu tanda anaknya terkena dehidrasi gitu. Lalu yang terakhir adalah elastisitas kulit berkurang dan mata cekung. Nah, elastisitas kulit berkurang dan mata cekung ini juga tanda dehidrasi. Jadi harus segera diberikan minum ya Bu ya, biar tidak terjadi dehidrasi. Nah, kita bisa melihat dari mata anaknya. Terus kalau elastisitas kulit itu Ibu kalau mau memeriksa ya Bu ya, Ibu bisa cubit daerah kulit perut ya Bu. Kalau misalkan dia kembalinya cepat, itu anaknya tidak dehidrasi. Tapi kalau lebih dari 5 detik, baliknya lambat dari 5 detik itu dehidrasi, terkena dehidrasi. Baik, ini selanjutnya ada cara mencegah diare. Caranya sendiri yang udah kita ketahuin ya Bu ya, yaitu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, terus sebelum makan, sesudah ke toilet begitu. Karena tangan penting ya Bu ya untuk makan juga. Jadi untuk mencegah diare tersebut. Terus ada memasak makanan dan minuman sampai matang seperti tadi ya Bu. Takutnya di makanan-makanan tersebut ada bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Jadi kita harus memasaknya dengan matang. Lalu selanjutnya menjaga kebersihan rumah seperti tadi. Menjaga kebersihan rumah juga sangat penting biar tidak terjadi diare, biar tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu tidak membeli jajan sembarangan. Nah, Ade ini kalau mau beli jajan harus dilihat-lihat dulu ya, apakah itu jajanannya dihinggapi lalat atau tidak. Kalau dihinggapi lalat tidak usah dibeli ya, karena bisa bikin sakit perut dan diare. Terus yang kelima adalah hindari makanan yang memicu diare. Nah, hindari makanan yang memicu diare ini juga sangat penting. Contohnya kayak makanan yang pedas, makanan-makanan yang setengah matang atau yang belum matang gitu. Jadi kita harus memperhatikan makanan-makanan yang makanan-makanannya harus matang, tidak pedas begitu. Selanjutnya ada penanganan diare di rumah. Nah, di sini ada yang pertama yaitu berikan minum yang banyak. Berikan minum yang banyak biar adinya tidak dehidrasi. Kalau misalkan anaknya masih ASI, ibu juga harus memberikan ASI biar tidak dehidrasi dan haus juga hilang. Terus selanjutnya ada memberikan oralit. Kalau ibu tidak mempunyai oralit yang sudah dibungkus-bungkus itu, yang sudah instan itu, ibu bisa buat sendiri di rumah. Caranya itu ibu sediakan 200 cc gelas air putih dalam gelas, lalu campurkan garam setengah sendok makan garam, lalu 2 sendok makan gula begitu. Nanti dicampurkan dengan rata baru diberikan kepada adiknya. Nah, memberikan oralit sendiri juga ada batas-batasnya ya Bu ya, seperti di bawah umur 1 tahun 3 jam pertama, atau sampai tidak haus lagi, atau sampai tidak gelisah lagi. Anak umur di bawah 1 tahun itu bisa diberikan 1,5 gelas. Jadi totalnya 300 cc. Terus untuk selanjutnya setiap mencret atau setiap mencret bisa diberikan setengah gelas. Terus untuk anak 1 tahun sampai 5 tahun 3 jam pertama ibu bisa memberikannya 3 gelas. Berarti 600 cc. Dan setiap mencret itu ibu bisa memberikan 1 gelas. Lalu untuk di atas 5 tahun seperti adiknya ini, ibu bisa memberikan 3 jam pertama itu 6 gelas.
Lalu untuk yang selanjutnya, setiap mencret itu ibu bisa memberikan setengah gelas. Untuk dewasa sendiri, ibu untuk 3 jam pertama ibu bisa memberikannya 12 gelas. Lalu setiap mencret ibu bisa memberikannya 2 gelas. Lalu selanjutnya berikan makanan. Berikan makanan yang banyak ya Bu ya, tapi yang tidak memicu diare. Seperti yang kita tahu, diare itu juga efeknya lemas, badannya lemas. Nah ini untuk mencegah agar badannya tidak lemas dan juga tidak dehidrasi juga, bisa saja ibu memberikan bubur atau sup begitu ya Bu ya. Lalu segera bawa ke pelayanan kesehatan bila diarenya tidak membaik selama 3 hari gitu. Kalau ibunya sudah melakukan penanganan diare tadi tapi diarenya masih berlanjut atau belum membaik, ibu bisa membawanya ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat rumah. Nah ibu, di sini penyuluhannya sudah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, tidak ada ya Bu ya, Adek. Baik, kalau begitu bagaimana kalau saya yang bertanya ya untuk melihat atau untuk mengevaluasi apakah materi-materi ini sudah tersampaikan dengan benar atau belum. Apakah tujuannya juga untuk melihat apakah ibu dan adik sudah mengerti yang saya sampaikan atau belum. Bagaimana? Bisa mulai ya sekarang ya. Jadi saya mau menanyakan nih, apa sih yang dimaksud dengan diare? BAB lebih dari 3 kali dengan konsistensi cair atau lembek. Baik, bagus sekali ya. Berarti sudah mengerti ya. Lalu selanjutnya, apa aja sih penyebab dari diare? Penyebab dari diare bisa disebutin 2 saja boleh. Makanan dan minuman yang terkontaminasi, lingkungan yang kotor. Ya, bagus ya. Makanan yang terkontaminasi dan lingkungan kotor. Ibu, bagus sekali ya Ibu ya. Tapi saya tambahkan ya Bu ya. Virus atau bakteri juga bisa menyebabkan diare gitu. Contohnya E. coli dan salmonella. Lalu alergi makanan juga dan hygiene yang buruk juga. Ya. Selanjutnya itu apa sih tanda dan gejalanya si diare? Sebutin 3 saja nggak apa-apa. Anak rewel, BAB cair atau lembek disertai lendir atau darah, nyeri perut. Bagus sekali ya. Saya lihat sepertinya sudah mengerti. Nah, saya tambahkan lagi ya. Bisa juga mual muntah, demam, terus nafsu makan menurun, lalu bibirnya dan mulutnya kering dan elastisitasnya kulit berkurang dan matanya cekung begitu ya. Lalu selanjutnya, apa saja cara pencegahan diare? Sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Iya. Atau dari kamar mandi harus cuci tangan. Iya, baik. Selanjutnya ada yang ingin dilanjutkan? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak. Baik. Saya tambahkan ya. Memasak makanan sampai matang juga ya Bu. Terus menjaga kebersihan rumah, lalu tidak membeli jajan sembarangan, lalu menghindari makanan-makanan yang memicu diare. Lalu selanjutnya yang terakhir nih Bu, Adek, apa sih cara menangani diare? Apa saja? Beri minuman air putih yang banyak, Ya, beri Oralit, bagus. memberi makanan yang sehat. Bagus sekali ya. Sepertinya yang saya sampaikan sudah dimengerti ya. Sudah terserap dengan baik. Baik Ibu, karena waktu penyuluhan sudah selesai, saya tutup ya Bu ya. Sebelum saya tutup, saya
membagikan leaflet untuk adik dan ibu, supaya kalau adik dan ibu kalau lupa bisa baca ini untuk mengingatkan, dan juga ibu juga bisa menyampaikan ke tetangga-tetangganya kalau misalkan ada yang terkena diare begitu. Baik ya Ibu, penyuluhannya sepertinya sudah selesai. Ibu dan adiknya sudah mengerti tentang diare itu apa, tanda dan gejalanya apa, penyebabnya apa, penanganannya apa, dan cara mencegahnya apa. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.